Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang morfologi. Saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya. Yang pertama, Dwinta Oktavia, Estrin Harasana, Verlina Ika, Yashifa Nurul Aini, dan saya sendiri Muhammad Zaidan Baroki Ahsani. Secara etimologis, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Verhaar menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal, sedangkan Samsuri mendefinisikan morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Klasifikasi morfem. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Contohnya, saya, duduk, dan kursi. Morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Contoh, juang, henti, gaul, baur, bugar, renta, kerontang, ber, meng, dan kan. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian. Misalnya, pada kata satuan, satu merupakan morfem utuh dan ke atau an adalah morfem terbagi. Morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan kekosongan yang merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah bentuk ship. Baik bentuk tunggal maupun jamak, kata ship akan tetap menjadi ship dan tidak mengalami perubahan. Dalam bentuk tunggal dapat ditulis ship, sedangkan dalam bentuk jamak menjadi ship plus /o. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Contoh, kuda, pergi, lari, dan merah. Morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya, morfem-morfem afiks, seperti ber, me, dan ter. Proses morfologi. Morfologi terbagi menjadi 5 proses, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, dan abreviasi. Proses afiksasi. Afiksasi merupakan proses menambahkan afiks atau imbuhan. Afiksasi terdiri dari 5 jenis, yaitu prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, konfiks atau awalan dan akhiran, dan simulfiks atau imbuhan gabungan.
proses reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar dengan berbagai cara. Macam-macam kata ulang yaitu 1. Reduplikasi seluruh, contohnya sepeda-sepeda. 2. Reduplikasi sebagian, contohnya berjalan-jalan. 3. Reduplikasi dengan perubahan fonem, contohnya bolak-balik. Tentukan bentuk dasar atau komponen pokok kata ulang. Pertama, pengulangan tidak mengubah kelas atau jenis kata, seperti verba, adjektiva, dan nomina. Misalnya, kata menari-nari, bentuk dasarnya adalah menari. Yang kedua, bentuk dasar selalu berupa bentuk dasar yang terdapat dalam pemakaian bahasa Indonesia. Misalnya, bersalam-salaman. Bentuk dasarnya adalah bersalaman, bukan bersalam. Proses morfologi yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi merupakan proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Macam-macam kata majemuk yaitu A. Kata majemuk setara, kata majemuk yang unsur-unsurnya sederajat, contoh jual beli, tua muda. B. Kata majemuk tak setara, kata majemuk yang unsur-unsurnya tidak sederajat, contoh sapu tangan, kamar kecil. C. Kata majemuk hibridis, kata majemuk yang merupakan gabungan dari unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contoh tenis meja, bumi putra. Yang keempat, D. Kata majemuk unik, kata majemuk yang salah satu unsurnya hanya dapat bergabung dengan kata pasangannya itu, tidak dapat bergabung dengan kata lain, contoh gegap gempita, muda belia. Proses morfologi yang keempat yaitu konversi, merupakan proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Misalnya, Dino membawa gunting. Gunting dulu kertas itu, kemudian baru ditempelkan. Kata gunting pada kalimat 1 berkategori nomina, sedangkan pada kalimat 2 berkategori verba. Proses morfologi yang terakhir yaitu abreviasi, merupakan proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Jenis-jenis abreviasi. A. Pemunggalan adalah pembentukan kata melalui suku kata melalui suku dari suatu form morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata bu, pak, kak, dan gig. B. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contoh dalam kata tak, takkan, dan kan. C. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh dalam kata balita, batita, dan dubes. D. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan berupa huruf pelafalan dieja huruf demi huruf atau diucapkan kepanjangannya. Contoh dalam kata MPR, DPA, dan SMA. E. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep, kuantitas, satuan, atau unsur. Contoh dalam kata gram dan sentimeter. F. Perubahan intern adalah proses pembentukan kata melalui perubahan vokal atau konsonan yang terdapat dalam morfem dasar. Contoh dalam kata pemuda-pemudi dan saudara-saudari. G. Pergeseran kategori adalah pergeseran kelas kata sebagai akibat adanya proses morfologi suatu morfem yang awalnya tergolong kelas kata benda akibat proses morfologi menjadi kelas kata kerja. Contoh dalam kata batu membatu dan besar membesar.
Yang selanjutnya, komponen proses morfologi. Dalam proses morfologi melibatkan komponen-komponen antara lain: 1. Bentuk dasar. Bentuk dasar merupakan bentuk yang kepadanya dilakukan proses morfologi itu. Bentuk dasar tersebut dapat berupa akar seperti pada kata baca membaca. Dapat berupa bentuk polimorfemis seperti bentuk bermakna berlari dan jual beli. Permaknaannya yaitu berlari-lari dan berjual beli. Konsep bentuk kata dasar tidak sama dengan pengertian morfem dasar atau kata dasar, karena bentuk dasar dapat juga berupa bentuk-bentuk polimorfemis. Yang kedua, alat pembentuk. Proses morfologi terdiri dari afiksasi, reduplikasi, komposisi, akrominasi, dan konversi. Yang ketiga, proses morfologi mempunyai dua hasil, yaitu bentuk dan makna gramatikal. Bentuk dan makna gramatikal merupakan dua hal yang berkaitan erat. Bentuk merupakan wujud fisiknya dan makna gramatikal merupakan isi dari wujud fisik atau bentuk itu. Yang keempat, makna gramatikal mempunyai hubungan erat dengan komponen makna yang dimiliki oleh bentuk dasar yang terlibat dalam proses pembentukan kata. Setiap makna gramatikal dari suatu proses morfologi akan menampakkan makna atau bentuk dasarnya. Yang terakhir, tahap pembentukan. Berdasarkan tahap prosesnya, kita dapat membedakan adanya pembentukan setahap, bertahap, dan melalui bentuk perantara. Yang pertama, pembentukan setahap terjadi kalau bentuk dasarnya berupa akar atau morfem dasar. Contohnya, ditambah buka sama dengan membuka. Yang kedua, pembentukan bertahap terjadi kalau bentuk dasar yang mengalami proses morfologi itu berupa bentuk polimorfemis yang sudah menjadi kata. Contohnya, ber ditambah pakai plus an sama dengan berpakaian. Yang ketiga, proses kata yang prosesnya melalui bentuk perantara adalah seperti terjadi dalam proses pembentukan kata pengajar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.